Terjerat pesona pemuda desa. Bab 1. Pertemuan dengan pemuda desa menyebalkan. Mobil hitam mengkilap itu melaju pelan di jalan tanah berdebu, meninggalkan jejak asap tipis di udara sore yang terik. Di dalamnya, Zia duduk dengan wajah cemberut. Lengannya disilangkan di dada dan earphone terpasang di telinganya. Gadis berusia 21 tahun itu mengenakan jaket kulit mahal dan sepatu sneakers putih yang kontras dengan pemandangan desa yang sederhana di luar jendela. Matanya menatap sawah hijau dan rumah-rumah kayu dengan jijik, seolah dunia ini adalah penjara yang akan ia masuki. "Kamu harus belajar tanggung jawab, Zia," kata Pak Darman, ayahnya, pagi tadi sebelum memaksanya masuk mobil. Suara ayahnya yang tegas itu masih bergema di kepalanya. "Cukup sudah. Selama ini kamu selalu foya-foya, bolos kuliah, dan menghabiskan uang ayah untuk pesta. Kakekmu di desa akan mendidikmu." Lanjut Pak Darman sebelum Zia dipaksa pergi ke desa. Zia mendengus kecil, menarik earphone dari telinganya. "Mendidikku? Apa yang bisa diajarkan desa terpencil ini? Menanam padi? Memerah susu sapi?" Gumamnya pada diri sendiri. Zia membenci ide ini sejak awal, tapi Pak Darman tidak memberinya pilihan. Kartu kreditnya disita, ponselnya diawasi, dan sekarang dia diasingkan ke tempat yang bahkan tidak ada sinyal internetnya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan atap genteng yang sudah mulai memudar. Sopir membukakan pintu, dan Zia keluar dengan langkah malas, tas mahalnya digantungkan di bahu. Saat berjalan, Zia mengerutkan hidungnya karena udara desa terasa lengket dan penuh aroma tanah basah. "Selamat datang, Zia." Suara ramah menyapanya dari teras. Pak Sastro, kakeknya, berdiri di sana dengan senyum lebar. Pria tua itu mengenakan kemeja kotak-kotak lusuh dan celana kain yang digulung hingga betis. Rambutnya yang putih tersisir rapi, dan matanya berbinar penuh harap. Zia memandang kakeknya sekilas, lalu membuang muka. "Ya, selamat datang ke neraka," jawabnya datar, suaranya penuh sindiran. Zia melangkah masuk, menyeret koper kecilnya yang penuh pakaian merek ternama, seolah tak peduli pada sambutan hangat sang kakek. Pak Sastro tertawa kecil, tak tersinggung. "Kamu mirip ibumu waktu muda, sangat keras kepala. Tapi desa ini akan mengubahmu, percaya sama kakek," kata Pak Sastro seraya berjalan mendekat, mencoba mengambil koper Zia, tapi gadis itu menariknya cepat. "Aku bisa sendiri, dan aku nggak butuh diubah. Ini cuma hukuman sementara. Begitu papa luluh, aku akan balik ke kota," bentak Zia. Pak Sastro mengangguk, "Tetap tenang. Kita lihat saja. Sekarang masuk, taruh barangmu di kamar. Nanti kakek ajak kamu keliling desa." Zia menggeleng cepat. "Keliling desa? Buat apa? Lihat ayam sama bebek? Tidak, terima kasih." Zia berjalan masuk, kepalanya menunduk ke ponselnya, meski layar hanya menunjukkan tanda tak ada sinyal. Di dalam, rumah itu sederhana tapi hangat. Dinding kayu dipenuhi foto keluarga lama, termasuk satu foto Zia kecil yang tersenyum cerah bersama ibunya. Meja makan kecil terletak di sudut, dan aroma kayu bakar dari dapur menguar lembut. Zia melempar tasnya ke lantai kamar kecil yang disediakan untuknya. Kasur tipis dengan sprei polos membuatnya meringis. "Apa-apaan tempat ini? Penjara bintang 3, kata Zia keras, sengaja agar Pak Sastro mendengar. Zia membanting tubuhnya ke kasur, menatap plafon kayu yang retak-retak. Pak Sastro muncul di pintu, membawa segelas air. "Minum dulu. Perjalanan jauh pasti bikin kamu capek," ujarnya lembut, meletakkan gelas di meja kecil. Zia melirik gelas itu, tapi tak menyentuhnya. "Kakek, aku serius. Aku nggak bakal betah di sini. Papa cuma marah sementara. Besok atau lusa, dia pasti nyuruh aku pulang," kata Zia kemudian. "Darman memang keras, tapi dia sayang kamu," jawab Pak Sastro, duduk di kursi kayu tua di sudut kamar. "Dia bilang kamu bolos kuliah,
habisin uang untuk pesta. Apa benar begitu? Tanyanya. Zia mendengus lagi, kali ini lebih keras. Itu hidupku. Aku nggak minta jadi anak pengusaha kaya yang harus nurut terus. Aku cuma ingin bersenang-senang sama teman-temanku. Kilahnya, teman-temanmu itu beneran teman? Atau jangan-jangan mereka cuma suka sama isi dompetmu? Tanya Pak Sastro, nadanya tetap tenang tapi tajam. Pertanyaan itu membuat Zia terdiam sejenak. Gambaran Dika, pacarnya, muncul di benaknya. Dika adalah cowok keren dengan motor gede yang selalu bilang dia spesial. Tapi ada bayangan kecil di hatinya, keraguan yang tak pernah dia akui. Kakek nggak tahu apa-apa tentang hidupku. Balas Zia akhirnya, berbalik membelakangi Pak Sastro. Pria tua itu menghela napas, lalu berdiri dan berkata, "Baiklah. Tapi besok pagi, kamu bantu kakek nyapu halaman. Di sini, semua orang bekerja." Zia menoleh, matanya terbelalak. "Nyapu? Kakek serius? Aku nggak bakal pegang sapu di tempat ini. Itu pekerjaan pembantu." Pak Sastro tersenyum tipis. "Di desa, nggak ada pembantu. Di sini kita saling bantu." Setelah mengatakan itu, Pak Sastro berjalan keluar, meninggalkan Zia dengan amarah yang membuncah. Malam itu, desa terasa sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang menyelinap lewat celah-celah kayu. Zia duduk di kasur, memeluk lututnya. Dia membenci segalanya di desa ini. Bau tanah, kasur keras, dan terutama hukuman ini. Tapi di balik amarahnya, ada sedikit rasa takut. Bagaimana jika ayahnya benar-benar serius kali ini? Bagaimana jika dia terjebak di sini lebih lama dari yang dia kira? Aku harus kabur. Gumam Zia, matanya berbinar dengan rencana. Dia membuka koper, mencari ponsel cadangan yang disembunyikan di saku rahasia. Ya, dia harus menghubungi Dika. Pacarnya itu pasti bisa menjemputnya dan membawanya kembali ke kota, ke kehidupan yang dia kenal. Tapi saat Zia menyalakan ponsel, layar tetap kosong. Tidak ada sinyal, tidak ada harapan. Zia melempar ponsel itu ke kasur, frustrasi. "Dasar desa sialan!" teriaknya pelan, tak peduli jika Pak Sastro mendengar. Di luar, bulan purnama menerangi sawah yang membentang luas. Desa itu tidur dalam damai, tak terganggu oleh kemarahan Zia. Zia menutup mata, mencoba membayangkan lampu-lampu kota, musik keras, dan tawa teman-temannya. Tapi bayangan itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang asing. "Aku nggak bakal bertahan lama di sini," bisik Zia pada diri sendiri, seolah itu janji. Tapi di sudut hatinya, ada perasaan kecil yang tak bisa dia tepis. Perasaan bahwa desa ini, entah bagaimana, akan mengubah segalanya. Pagi di desa terasa terlalu cerah bagi Zia. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menusuk matanya yang masih mengantuk. Zia berguling di kasur tipis, menarik selimut hingga menutupi wajah, berharap bisa kembali ke mimpi tentang kehidupan kotanya yang penuh gemerlap. Tapi suara ayam berkokok dan aroma kayu bakar dari dapur Pak Sastro menghancurkan ilusi itu. Zia menggerutu, akhirnya duduk dengan rambut acak-acakan dan wajah kusut. "Zia, bangun. Ayo bantu kakek." Panggil Pak Sastro dari luar kamar. Suaranya penuh semangat yang membuat Zia semakin kesal. "Bantu apa? Nyapu? Aku bilang aku nggak mau." Jawab Zia keras, suaranya menggema di ruangan kecil. Ia menatap pintu dengan tatapan menantang, tapi Pak Sastro tak muncul untuk membalas. Hanya terdengar langkah kakinya yang menjauh, diikuti suara pintu depan yang dibuka. Zia menghela napas panjang, menyerah pada kenyataan bahwa dia tak bisa tidur lagi. Dia bangkit, mengenakan jaket kulit favoritnya, satu-satunya barang yang membuatnya merasa sedikit seperti dirinya sendiri, lalu melangkah keluar dengan langkah berat. Udara pagi terasa segar, tapi baginya itu hanyalah bau tanah dan rumput yang mengganggu. Di halaman, Pak Sastro sedang berjongkok, memeriksa tumpukan kayu yang tampak baru dipotong.
Pria tua itu mengangkat kepala saat mendengar langkah Zia. Bagus, akhirnya kamu bangun juga. Sekarang kamu bantu kakek bawa kayu ini ke gudang. Ya? Pinta Pak Sastro kepada Zia. Zia memandang tumpukan kayu itu dengan jijik. Kayu? Kakek serius? Aku nggak bakal pegang barang kotor itu. Kuku aku bisa patah. Dia mengangkat tangannya, memamerkan kuku panjang yang dicat merah menyala. Kuku bisa dipotong, Zia. Tapi kerja nggak bisa ditunda. Ayo, coba sekali saja. Balas Pak Sastro sambil tertawa kecil. Enggak. Bentak Zia, berbalik untuk kembali masuk rumah. Tapi sebelum dia melangkah jauh, suara langkah kaki lain mendekat, diikuti oleh suara rendah yang asing. Pak Sastro, kayunya udah aku bawa separuh. Sisanya tinggal ini ya. Suara itu terdengar tenang, penuh rasa hormat. Zia berhenti, menoleh dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Di depan tumpukan kayu berdiri seorang pemuda tinggi dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana pendek, lengannya berotot tapi tak berlebihan, seolah dibentuk oleh kerja keras alami. Rambut hitamnya sedikit berantakan, dan matanya yang coklat menatap Pak Sastro dengan hangat. Di pundaknya tergantung seikat kayu yang diikat tali. Oh, Regan. Makasih banyak, nak. Ini Zia, cucuku dari kota. Baru datang kemarin. Kata Pak Sastro memperkenalkan Zia kepada Regan. Regan menoleh, matanya bertemu dengan Zia untuk pertama kalinya. Dia tersenyum tipis, sopan tapi tulus. Halo, Zia. Selamat datang di desa. Zia memandangnya dari atas ke bawah, alisnya terangkat. Halo. Jawabnya singkat, nadanya dingin. Dalam hati, Zia menilai Regan sebagai pemuda desa biasa yang cukup tampan. Tapi meskipun Regan tampan, Zia mana mungkin menyukai pemuda desa itu. Regan sering bantu kakek sama urusan rumah. Dia orang baik, pekerja keras. Dia bisa jadi temanmu di sini. Lanjut Pak Sastro, berdiri sambil menepuk pundak pemuda itu. Teman? Aku nggak butuh teman di tempat kayak gini. Aku cuma mau pulang. Zia mendengus kesal. Regan tertawa kecil, tak tersinggung. Kalau kamu mau pulang, kayunya harus kamu bawa masuk ke gudang dulu. Katanya santai. Setelah mengatakan itu, Regan berjalan mendekat ke tumpukan kayu, mengangkat beberapa batang dengan gerakan yang terlatih. Zia memandangnya dengan campuran jijik dan rasa penasaran. Kamu dibayar berapa buat kerja kayak gitu? Tanyanya tiba-tiba, suaranya penuh sindiran. Regan berhenti, menoleh pada Zia. Enggak dibayar, cuma bantu tetangga. Jawabnya santai, lalu melanjutkan kerjaannya. Enggak dibayar? Gila, di kota, orang nggak gerak kalau nggak ada duit. Kata Zia sambil tertawa remeh. Kalau di desa, kita gerak kalau ada yang butuh bantuan. Balas Regan, nadanya tetap tenang tapi ada ketegasan di dalamnya. Regan tak menatap Zia lagi, ia fokus pada kayu yang diangkatnya. Zia terdiam, tak tahu harus membalas apa. Untuk pertama kalinya, dia merasa kata-katanya tak cukup tajam. Ia melipat tangan di dada, memandang Regan yang berjalan menuju gudang kecil di samping rumah. Pak Sastro tersenyum kecil, seolah tahu apa yang ada di pikiran cucunya. Dia anak baik, Zia. Banyak yang bisa kamu pelajari dari Regan. Ujar Pak Sastro, lalu ikut mengangkat sebatang kayu kecil dengan tangan gemetar. Zia menggeleng cepat. Aku nggak mau belajar apa-apa dari dia atau desa ini. Aku cuma mau kabur. Ia berbalik, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Regan yang kini membongkar ikatan kayu di gudang. Ada sesuatu dalam gerakan pemuda itu. Tenang, pasti, hampir menyebalkan karena gerakan itu terlihat alami. Zia, coba kamu bantu pegang ini sebentar. Panggil Pak Sastro, mengangkat sebatang kayu kecil dan mengarahkannya padanya. Zia memutar matanya malas. Kakek, aku bilang aku nggak mau angkat kayu.
Setelah Zia mengatakan itu, Regan pun muncul. Lalu ia mengambil kayu itu dari tangan Pak Sastro dengan cepat. "Biar aku saja, Pak. Zia kan baru dateng, biar dia istirahat dulu," kata Regan, melirik Zia sekilas. Tatapannya tak menghakimi, tapi ada sedikit tantangan di dalamnya. Zia mendengus lagi, tapi kali ini lebih pelan. "Jangan sok baik, aku nggak butuh bantuanmu," balasnya, meski suaranya tak sekeras tadi. Regan hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke gudang. Pak Sastro menggeleng pelan, lalu berjalan mengikuti Regan. Zia berdiri sendirian di halaman. Tangannya masih terlipat, matanya terpaku pada punggung Regan yang menjauh. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran kesal dan sesuatu yang tak bisa dia beri nama. "Aku nggak bakal betah di sini," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat dia berbalik masuk rumah, bayangan Regan yang membawa kayu itu tetap tertinggal di pikirannya, entah kenapa.